Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau ngobrolin soal skizofrenia. Dengar kata ini aja, kayaknya udah banyak banget ya misteri dan salah paham yang muncul. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya yang terjadi di balik istilah yang satu ini. Coba deh, kalau dengar kata skizofrenia, apa yang langsung kepikiran? Pasti banyak yang kebayang adegan film yang dramatis kan? Seseorang dengan banyak kepribadian, atau mungkin perilakunya nggak terduga dan bahaya. Nah, stereotip kayak gini tuh umum banget. Tapi pertanyaannya, seberapa bener sih gambaran itu? Karena itu, tujuan kita kali ini simpel aja. Misahin mana fakta, mana fiksi. Kita akan lihat data dan bukti-bukti yang ada supaya kita semua dapat pemahaman yang jernih yang benar-benar akurat soal skizofrenia. Oke, kita mulai ya. Biar gak salah kaprah, langkah pertama yang paling penting adalah kita harus paham dulu definisinya yang benar itu apa. Ini nih kuncinya buat ngebongkar semua mitos yang udah terlanjur beredar. Nah, ini definisi resmi dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi skizofrenia itu intinya gangguan pada cara berpikir. Jadi ini sama sekali bukan soal punya banyak kepribadian ya, tapi lebih ke gimana otak seseorang memproses realitas. Dan ini tentu aja nantinya ngaruh ke cara mereka bicara, merasakan sesuatu, bahkan cara mereka mandang diri sendiri. Nah, ini dia nih, mitos paling umum yang harus kita luruskan. Skizofrenia itu sering banget disamain sama kepribadian ganda. Padahal, lihat deh, beda banget. Skizofrenia itu gangguan psikotik. Masalah utamanya adalah putus hubungan sama realitas. Jadi susah bedain mana yang nyata, mana yang enggak. Kalau kepribadian ganda itu gangguan disosiatif, masalahnya ada di identitas diri yang terpecah. Jadi jelas ya, ini dua kondisi yang sama sekali berbeda. Satu lagi nih yang sering bikin bingung. Bedanya skizofrenia sama psikosis. Biar gampang, bayangin aja gini. Psikosis itu ibarat demam. Sementara skizofrenia itu salah satu nama penyakit yang bisa bikin demam. Jadi psikosis itu cuma gejalanya. Sebuah episode di mana seseorang kehilangan kontak sama realitas. Sedangkan skizofrenia itu penyakitnya. Kondisi jangka panjang yang bisa menyebabkan munculnya episode psikosis tadi. Oke, sekarang kita masuk ke gejalanya. Biar gampang, gejalanya itu dibagi jadi dua jenis, positif dan negatif. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti gejala baik dan buruk ya. Cara ngapalinnya gampang banget, anggap aja gini, gejala positif itu artinya ada sesuatu yang ditambahkan ke pengalaman normal. Misalnya, dengar suara yang sebenarnya nggak ada. Sebaliknya, gejala negatif itu artinya ada kemampuan yang hilang atau berkurang. Contohnya, motivasi yang hilang. Nah, di sini kita bisa lihat rinciannya. Di sisi gejala positif, ada halusinasi, delusi, pokoknya pengalaman-pengalaman tambahan yang nggak nyata. Terus di sisi gejala negatif, ada afek datar, jadi ekspresi emosinya berkurang. Atau apati, nggak punya motivasi. Jadi ini soal kemampuan yang hilang. Terus apa sih sebenarnya penyebabnya? Nah, ini penting banget buat kita pahami. Skizofrenia itu kondisi medis yang super kompleks. Nggak ada satu penyebab tunggal. Dan yang paling penting, ini bukan salah siapa-siapa. Penyebabnya itu kayak jaring laba-laba, rumit banget. Para ahli melihat ada 3 faktor utama yang saling terkait. Pertama, faktor biologis. Ini bisa dari genetik, kimia otak, atau perkembangan otak. Kedua, ada faktor psikologis, kayak tantangan dalam perkembangan seseorang. Dan ketiga, ada stres dari lingkungan sosial budaya yang numpuk dari waktu ke waktu. Nah, kombinasi dari ketiganya inilah yang dipercaya bisa memicu skizofrenia. Dan ini poin yang luar biasa penting. Ada mitos yang sangat jahat dan merusak, yang bilang kalau skizofrenia itu disebabkan sama salah pola asuh. Jawabannya, salah besar. Sumber medis udah negasin, nggak ada bukti sama sekali untuk itu. Ini penting banget ya, biar nggak ada lagi stigma atau rasa bersalah yang nggak seharusnya ada. Oke, kita udah bahas masalahnya, sekarang kita pindah ke bagian yang paling penting, solusinya. Karena, dan ini harus digarisbawahi, selalu ada harapan dan ada jalan untuk mengelola kondisi ini dengan baik. Poin utamanya adalah ini, dan tolong diingat baik-baik, skizofrenia itu bukan vonis seumur hidup. Ini bukan akhir dari segalanya. Walaupun mungkin sulit untuk sembuh total, gejalanya sangat-sangat bisa dikelola secara efektif. Dan udah ada kok jalurnya yang jelas. Langkah pertama, biasanya dengan obat antipsikotik. Ini buat ngontrol gejala-gejala kayak halusinasi. Kalau kondisi udah lebih stabil, lanjut ke langkah kedua, psikoterapi. Ini buat bantu belajar cara ngadepin tantangan sehari-hari. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, adalah perawatan rutin sama profesional. Ini kuncinya biar nggak kambuh. Nah, kutipan dari dokter ini benar-benar nekenin betapa pentingnya ngikutin arahan profesional.
Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah berhenti minum obat sendiri tanpa diskusi sama psikiater. Kenapa? Karena kalau cara berhentinya salah, bisa cepet banget memicu kekambuhan. Semua keputusan harus dibuat bareng dokter. Obat dan terapi itu penting banget, tapi itu baru setengah dari perjalanan. Ada satu elemen lagi yang perannya krusial banget, yaitu support system. Dukungan dari keluarga dan orang-orang sekitar. Lihat angka ini deh, 315.621. Itu perkiraan jumlah orang dengan skizofrenia di Indonesia. Artinya apa? Artinya kondisi ini jauh lebih umum dari yang mungkin kita bayangkan. Ratusan ribu keluarga di sekitar kita hidup dengan tantangan ini setiap hari. Jadi ini bukan cuma masalah satu orang, tapi tantangan kita bareng-bareng sebagai satu komunitas. Disinilah peran keluarga jadi sangat vital. Mereka itu sumber dukungan utama. Mereka yang bantu mastiin obat diminum rutin. Mereka yang paling cepat ngenalin tanda-tanda awal kalau mau kambuh. Keluarga juga yang bisa nyediain lingkungan aman dan nyaman. Dan yang paling penting, mencegah orang yang kita sayangi merasa terisolasi. Percaya deh, keluarga yang suportif itu bisa jadi pembeda antara kondisi yang stabil dan krisis. Dan inilah hasilnya. Inilah pesan penuh harapan yang mau kita sampaikan. Kalau pengobatan dan dukungan sosialnya tepat, orang dengan skizofrenia itu bukan cuma bisa stabil, tapi mereka bisa berkembang. Mereka bisa lanjut sekolah, bisa kerja, bisa aktif lagi di masyarakat. Mereka bisa mencapai aktualisasi diri. Pada akhirnya, seringkali tantangan terbesarnya itu bukan penyakitnya loh, tapi stigma dari kita, dari masyarakat. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Setelah kita tahu faktanya, apa nih yang bisa kita lakuin, sekecil apapun itu, buat ikut ngebantu jadi bagian dari solusi? Gimana caranya kita bisa sama-sama membangun lingkungan yang lebih paham dan mendukung?